Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam selalu diberikan dan dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi sharing tutorial bagaimana mengobati penyakit kanker anus ya dengan pijat refleksi. Jadi pijat refleksi mengatasi kanker anus. Jadi apa saja titik-titik yang harus kita pijat yang sehubungan dengan untuk mengatasi kanker anus ini ya teman-teman ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyakit kanker itu adalah penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali ya. Dan hal tersebut menyebabkan jaringan tubuh yang normal itu menjadi rusak. Nah, di dalam tubuh kita itu biasanya tuh kan sel itu terjadi regenerasi ya. Secara alami ya. Nah, yang mana sel-sel yang udah nggak sehat atau sudah tidak berfungsi dan tua akan biasanya tuh udah akan tergantikan dengan sel-sel baru. Nah, tetapi sel-sel yang abnormal ini dia tidak mati dengan sendirinya. Nah, dan kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah sel-sel abnormal ini dia memperbanyak dirinya sendiri gitu loh, hingga mengakibatkan perubahan-perubahan di dalam tubuh kita, dan itu yang hingga akhirnya memicu munculnya sel kanker ya. Jadi sel kanker itu bisa keluar ada di mana-mana ya di dalam tubuh kita ya, bisa berada di mana saja. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan kurang lebih mengenai penyakit kanker ya, yang teman-teman juga nantinya bisa searching di Google ya untuk mengenai penyakit kanker, definisinya seperti gimana. Nah, itu sebelum kita memulai untuk melakukan pemijatan, maka kita lakukan yang namanya stretching teman-teman ya. Jadi di sini kita melakukan stretching atau pemanasan atau peregangan otot-otot ya sebelum dilakukan pemijatan. Nah, terutama otot-otot yang ada di sini nih teman-teman, yang ligamen ini ya, yang biasanya sering kaku ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita pijat, lakukan seperti ini teman-teman ya, kurang lebih 2-5 menit ya, untuk memastikan bahwa ini sudah lentur ya. Nah, kenapa harus dilakukan seperti ini? Agar bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal pada saat kita melakukan pemijatan refleksinya ya. Jadi maksudnya tuh setelah dilakukan pijat refleksi, kotoran-kotoran yang menyumbat yang ada di peredaran darah itu bisa kita buang dengan cara melalui sistem pengeluaran yang ada di tubuh kita. Oke. Nah, setelah dilakukan pemijatan, ini kita lakukan dibalurkan oleh olive oil boleh, hand body lotion boleh, minyak urut boleh, atau minyak kelapa boleh, agar ini menjadi lembab dan nantinya fungsinya bisa tidak mudah lecet pada saat dilakukan pemijatan ya. Nah, langkah yang pertama pada dalam memijat refleksi ini adalah kita harus mengetahui titik-titiknya dulu. Nah, teman-teman yang belum mengetahui di mana titik-titik refleksi, silahkan aja download gambar-gambarnya, ada di link deskripsi ya. Jadi tinggal download dan silahkan print. Jadi teman-teman nanti bisa sama-sama kita di sini belajar belajar mengenai pijat refleksi mengatasi kanker anus ya. Hal yang pertama, dalam video-video saya sebelumnya juga saya sudah ungkapkan bahwa sebelum memijat kita tentukan tiga titik yang pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan berperan besar pada saat setelah dilakukannya pemijatan ke seluruh titik-titik refleksi yang diperlukan ya. Jadi dia akan menampung kotoran-kotoran dan kemudian secepat mungkin dibuang melalui sistem pembuangan ya. Yang pertama itu adalah ginjal ya, ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing di sini teman-teman. Nah, untuk menentukan ginjal kita begini aja gampang, ini kita raba ya. Di sini ada tulang ya, ada tulang yang nongol. Nah, ini seperti ini, gini sejajar, terus kita begini aja nih teman-teman. Nah, ginjal itu sejajar antara telunjuk dengan ini ya.
dengan apa? Telunjuk dengan jari tengah. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Ya, di atas ini persis. Ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, saluran kencing itu antara jempol dengan telunjuk. Dan di depan di sini ada tulang nih. Kalau kita raba nih ada tulang yang naik. Nah, ini pas di sini nih. Nah, kita bisa di depannya. Tapi sejajar dengan ini ya. Nah, kalau saya gampangnya gini aja kalau saya. Nah, gini. 1, 2, 3. Nah, kalau kandung kencing ini adanya persis di belakang ini juga. Ya, belakang tulang yang ini. Dan dia adanya di antara kulit atas dengan kulit telapak ya. Nah, seperti ini teman-teman. 1, 2, 3 ya. Nah, lakukan pemijatan, tapi sebelum melakukan pemijatan setiap titiknya itu kita balurkan dengan hand body lotion agar tidak lecet. Nah, teknik memijatnya bisa seperti ini dengan jari ya. Bisa dengan ini, bisa dengan ini juga ya. Nah, bila mana tangan kita atau jari kita masih belum kuat, gunakan teman-teman bisa menggunakan tongkat yang apa? Tongkat kayu ya. Tongkat kayu untuk membantu ya, untuk membantu pemijatan. Bisa juga ada juga yang terbuat dari apa? Besi atau plastik ya. Nah, teman-teman silakan bisa cari itu di online, itu bisa murah-murah tuh. Nah, pemijatannya misalkan kita lakukan setelah dilakukan sudah dibalurkan hand body, kita pijat seperti ini. Nah, tekanannya ini 1 sampai 2 kilo standarnya. Ya, durasinya satu titiknya itu yang efektif berdasarkan pengalaman adalah 5 sampai 10 menit. Nah, apalagi ini kalau kategorinya penyakit kelas berat seperti ini, biasain minimal 5 menit ya. Jangan sampai di bawah 5 menit ya. Nah, teman-teman ya. Oke, ini ginjal untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ya, fungsinya menyaring darah kotor yang kemudian dibuang melalui saluran kencing ya. Dan juga di sini nih saluran kencing ini, dari saluran kencing kita ke kandung kencing ya, melalui kandung kencing ya. Yang akhirnya terbuang lewat penis atau vagina. Nah, setelah itu yang kita pijat itu adalah kelenjar bawah otak, bagian sistem otak dulu teman-teman. Nah, kenapa? Karena kelenjar bawah otak ini posisinya ada di sini teman-teman ya. Nah, dia mengatur pertumbuhan pertumbuhan sel yang terjadi di organ tubuh kita ya, terutama organ bagian dalam ya, kelenjar bawah otak. Nah, ini fungsinya ya. Dan dia juga yang mengatur sistem metabolisme tubuh kita, yang diatur nantinya pengaturnya itu kelenjar tiroid. Oke. Nah, setelah kita pijat ini, nah kita langsung ke titik refleksi anus teman-teman, dan juga ke refleksi rektum ya. Nah, posisinya seperti ini teman-teman nih. Jadi dia di sini. Nah, ini kita begini teman-teman nih. Ini kan dia naik begini ya. Nah, ini begini. Nah, biasanya di sini daerah, nah ini sama daerah sininya nih teman-teman nih. Anus dan rektum ya. Anus dan rektum sini ya. Nah, ini kita pijat. Kita pijat, gunakan hand body lotion tekanan 1 sampai 2 kilo, jangan lupa 5 sampai 10 menit ya. Yang di sini adalah apa? Rektum, daerah sininya. Karena nanti ini kan begini, usus turunnya nih. Ada usus turun begini. Nah, kalau digambar. Nah, ini rektum ya, daerah sini nih. Ini anus, ini rektum ya. Oke, setelah kita pijat, maka yang harus kita pijat adalah tulang tungging ya. Nah, gitu, tulang tungging atau kita nyebutnya tulang ekor boleh ya. Nah, ini posisinya ada dari sini teman-teman nih. Nah, ini nih posisinya di sini teman-teman ya. Sisi sini yang paling belakang ada tulangnya. Nah, itu tulang tungging ya. Nah, ini. Nah, terus juga sisi sini teman-teman ya, sisi sininya. Nah, kalau saya biasanya dari sini langsung ngiter aja begini. Jadi kita pijat gini, terus tengahnya juga kita pijat ya.
Ini kita gitu semuanya. Ini kita pijat tulang yang ada di belakang ini nih. Kita keliling di sini nih segini nih. Nah, ini kita pijat. Ya, gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit tekanannya, teman-teman. Nah, kemudian ke sistem untuk meningkatkan imunitas. Jadi, kalau imunitas kita baik, nah contohnya seperti apa organ apa ya? Seperti organ limpa, teman-teman. Nah, ini organ limpa itu posisinya di sini, teman-teman ya. Nah, ini jantung ya. Nah, organ limpa. Nah, kita ketahui limpa itu sebagai pusat sel darah putih. Jika untuk menambahkan sel darah merah bila mana diperlukan ya. Bila mana terjadi infeksi atau luka, bila mana itu memerlukan sel darah merahnya, maka dia akan memberikan atau menciptakan sel darah merah untuk yang dibutuhkan. Nah, di sini juga bila mana ada bakteri, virus, kuman, nah dia juga mengeluarkan zat-zat seperti sel darah putih yang berguna untuk menghancurkan virus. Jadi secara alami kita tingkatkan imunnya ya, imun dari pasien tersebut. Nah, setelah dari limpa ini, maka kita kejar yang ada di sini, teman-teman. Nah, ya. Amandel ya, juga sama. Dia fungsinya juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga dalam hal pijat refleksi kaitannya dengan kanker anus ini ya. Nah, kemudian kita pijat juga kelenjar getah bening. Ya, kelenjar getah bening biasanya itu akan terganggu pada saat orang itu mengalami adanya sel kanker. Oleh karena itu kita harus perbaiki, karena kelenjar getah bening juga fungsinya sama seperti limpa, bila dia akan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Ya. Nah, ini ada 4 titiknya. Yang pertama di sini bagian dada. Jadi antara telunjuk dengan dengan jempol nih. Ini ketemu dia nih. Nah, berbentuk segitiga. Nah, kurang lebih gini, teman-teman nih. Nah, ini bagian dada. Ini di sini di depan mata kaki ya. Depan mata kaki ini adalah bagian perut, teman-teman ya. Kelenjar getah bening bagian perut. Kemudian di sini ada cekungan ya. Di atas cekungan ini tengah nih. Nah, ini seperti ini di sini. Ini bagian kelenjar getah bening bagian atas, dan di dekat sini, teman-teman, di depan mata kaki bagian luar ya. Ini ada kelenjar getah bening bagian atas samping juga, atas juga ya. Nah, 4-4-nya ini harus kita pijat juga. Durasinya sama, durasinya 5 sampai 10 menit. Kemudian juga tekanannya 1 sampai 2 kilo, dan selalu gunakan hand body lotion. Karena kenapa? Karena titik-titik yang ada di atas ini lebih sensitif. Jadi kalau dia udah mulai kering, tambahin lagi, Jadi supaya dia enggak teman-teman. Dan terakhir yang di sini, teman-teman, titik dubur ya. Wasir atau dubur, teman-teman. Nah, ini posisinya ada di sini, teman-teman nih. Nah, ini kita pijat di sini ya, dari atas ke bawah, Jadi untuk titik yang di atas ini semuanya kita pijatnya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas, ini juga dari bawah ke atas, dan gunakan selalu hand body lotion. Nah, untuk di kaki kanan itu titiknya sama semua, terkecuali yang rektum dan anusnya, karena itu hanya ada di kaki kiri, di titik refleksinya. Jadi tetapi yang lain-lainnya sama ya, teman-teman ya. Yang lain-lain sama. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, saya hanya bikin video untuk di kaki kiri saja, karena kenapa? Karena untuk mempersingkat durasi video, teman-teman. Nah, setelah dilakukan pemijatan, nah biasakan teman-teman minum hangat ya, supaya memperlancar sistem metabolismenya. Nah, kemudian juga selain dari pijat refleksi ini, juga ada beberapa ramuan-ramuan yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk membantu mempercepat pengobatan ya. Nah, pengobatan untuk Untuk kanker anus ini ya, contohnya misalkan pohon benalu, terus bidara upas, tapak dara ya.
Terus kemudian juga bisa juga makan tape singkong ya 300 gram per harinya, karena singkong itu mengandung apa B17 ya, vitamin B17 yang fungsinya juga membantu untuk mengatasi sel-sel kanker, memberantas sel-sel kanker. Nah, kemudian juga daun kenikir ya, teman-teman ya. Daun kenikir itu bisa direbus di air mendidih. Jadi caranya daun kenikir dicelup aja kurang lebih 10 detik di dalam air mendidih. Yang kemudian angkat, kemudian bisa dibuat makanan lalapan atau di blender ya. Nah, itu untuk artikel mengenai daun kenikir itu sangat manfaatnya luar biasa. Itu nanti saya akan sertakan di dalam video ya. Jadi teman-teman bisa baca di situ, atau nanti akan saya sertakan juga link artikelnya ya. Nah, kemudian selain itu ada juga beberapa produk saya rekomendasikan untuk membantu mempercepat pengobatan kanker. Yaitu adalah propolis ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada propolis, nah teman-teman bisa menggunakan propolis, tetapi propolisnya yang harus bagus. Nah, contohnya seperti dari Rhizoma Brazilian Propolis. Nah, itu RBP ya, propolis RBP itu termasuk salah satu propolis yang terbaik di dunia. Dan juga teman-teman bisa konsumsi untuk pasien kanker itu menggunakan Golden Sea ya. Golden Sea. Nah, di situ nanti karena sifatnya produk tersebut benar untuk meregenerasi kalau Golden Sea. Ya, karena terbuat dari tripang emas. Nah, kalau sedangkan propolis kita ketahui dia benar-benar membantu untuk memberantas bakteri, penyakit, virus ya. Nah, jadi dia memberantas virus-virus atau sel-sel yang tidak berguna untuk tubuh ya. Oke, teman-teman, itu beberapa beberapa hal yang saya bisa sharing untuk bagaimana pijat refleksi dan dengan minum ramuan herbalnya bisa membantu teman-teman untuk bisa sembuh dari penyakit kanker anus. Tetap semuanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap berusaha dengan melakukan ikhtiar seperti ini, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat silahkan share, like, dan subscribe channel ini agar makin berkembang ke depannya. Dan bila mana teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan video ini, silahkan komen saja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bisa cepat meresponnya, atau teman-teman langsung WA saya ke nomor yang sudah ada di deskripsi channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.